Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Kumi Janarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen menyapa sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini suhu politik di negara kita sebetulnya sudah mulai menghangat di permukaan, tapi kalau kita lihat mungkin di dalamnya udah mulai panas ya, mulai membara seperti itu ya. Kenapa? Karena memang beberapa hari belakangan ini ada kejadian-kejadian yang kita anggap sebagai kejadian-kejadian yang agak kontroversi ya di dalam dunia perpolitikan, yaitu semalam Koalisi Indonesia Maju yang di situ juga ada beberapa partai, yaitu Partai Gerindra, Partai PAN, ada Partai Golkar gitu kan, Partai Gelora juga ya kayaknya gitu. Jadi di Koalisi Indonesia Maju itu para pimpinan partai dan sekjennya semua hadir ya, adakan rapat kerja yang hasil daripada rapat kerja itu kemudian diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto selaku ketua daripada Partai Gerindra ya, pimpinan tertinggi, pucuk pimpinan tertinggi dari Partai Gerindra, yang mengumumkan bahwasannya Koalisi Indonesia Maju itu sepakat untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, ini kayaknya sepertinya biasa aja, tapi kalau kita lihat ini agak sedikit menuai kontroversi ya teman-teman. Di luar nalar saya sendiri, jurus-jurus politiknya ini agak ya mungkin banyak diperbincangkan oleh khalayak ramai, baik bahkan atau di internet ataupun di dunia nyata ya. Karena kenapa? Karena memang Gibran Rakabuming Raka ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri sudah memiliki calon resmi, capres Ganjar Pranowo dan cawapresnya Bapak Mahfud MD gitu kan. Dan yang sudah jelas sekali bahwasanya beberapa waktu yang lalu juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah terkunci sebetulnya, sudah dikunci menjadi ketua tim suksesnya ya gitu kan, tim kampanye kesuksesan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ya, tim ses ya, Jurkamnas ya, juru kampanye nasional gitu kan. Tanpa tanda-tanda apapun gitu kan, tiba-tiba juga ketika terjadi kemarin dimulai keanehan itu ketika adanya Rapimnas Partai Golkar ya, rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang dihadiri semua ya pimpinan cabang Partai Golkar, yang kemudian secara aklamasi, secara mutlak mereka memutuskan bahwasanya mendukung pasangan Prabowo Subianto dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Yang tentunya juga isu yang beredar bahwasanya ada kemungkinan ya Gibran Rakabuming Rakanya kan juga nggak mungkin kalau mau jadi cawapres masih di PDI. Banyak isu yang berkembang, spekulasi yang berkembang bahwasanya ada kemungkinan besar Gibran Rakabuming Raka kalau kemudian mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan bergabung dengan Partai Golkar, yang tentunya juga Partai Golkar di sini kan mengambil keuntungan ya, elektabilitas daripada Gibran Rakabuming Raka yang identik dengan orang tuanya yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, yang kemudian disusul dengan rapat kerja daripada partai-partai pengusung Koalisi Indonesia Maju yang juga menentukan mendeklar secara aklamasi sama seperti yang memang dideklar oleh Partai Golkar. Nah, ini memang betul-betul pastinya sangat mengagetkan gitu kan, karena memang kalau kita lihat ini sangat aneh, karena memang Gibran Rakabuming Raka ini kan masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Kita nggak ngerti, tapi kemudian ada Rapimnas Partai Golkar, kemudian beliau juga menghadiri acara-acara rapat politik daripada partai di luar partainya.
apalagi kemudian di situ juga arahnya malah kemudian menjadikan beliau sebagai bacawa pres ya, dan beliau pun memberikan tanggapan ya kemarin bahwasanya akan dikoordinasikan dengan Bapak Prabowo Subianto. Artinya dari bahasa-bahasa itu sudah sangat jelas sekali, memang juga selain ada kemauan daripada hasrat daripada yang goda dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, objeknya sendiri yang digoda juga memberikan sinyal, yang memberikan lampu hijau gitu kan, suka nggak suka tanda-tanda itu tampak. Nah di sini memang kemudian kalau kemudian skenario ataupun prediksi asumsi masyarakat orang-orang seperti saya ini memang benar terjadi apa adanya, memang tampaknya akan merugikan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Karena kenapa? Memang kemudian kalau kemudian pasangan ini memang betul-betul terrealisasi gitu kan, di luar kontroversinya lah gitu kan, posisinya ini kan memang akan membelah suara PDIP ya, langsung dari pusat jantungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti yang kita tahu, lumbungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, urat nadinya, jantungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah Provinsi Jawa Tengah ya. Memang di situ sampai disebut kemudian kandang banteng ya. Nah di sini kalau kemudian terrealisasi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu jadi satu pasangan, kita nggak ngerti nih Gibran Rakabuming Raka ini seberapa besar pengaruh ataupun kepopulerannya di seluruh Jawa Tengah gitu kan. Kalau kota Solo udah ya jelas gitu kan, beliau wali kota Solo gitu kan. Tapi kalau kita tilik gitu kan, Presiden Joko Widodo juga menang besarnya di provinsi itu, walaupun kemudian beredar teori bahwasanya nggak mungkin lah katanya elektabilitas itu diturunkan dari seorang bapak kanannya ya, nggak bisa juga seperti itu ya teman-teman. Ini identik gitu kan, untuk masyarakat luas kita nggak ngerti berapa besar. Yang jelas di situ pastinya akan menggerus suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau betul-betul ya spekulasi itu terrealisasi seperti itu. Dan otomatis juga suara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya, tentunya kan otomatis kan di kandangnya langsung di sarangnya gitu kan. Yang tentunya juga kita nggak tahu nih seperti apa, kenapa bisa terjadi hal-hal yang seperti ini, walaupun juga penolakannya itu luar biasa, tapi namanya juga udah jatuh cinta mungkin kan nekat gitu kan, karena memang ini kan nggak nembung gitu kan, nggak meminta kepada empunya kan. Gibran Rakabuming Raka ini kan suka nggak suka adalah karir politiknya itu dibangun atas andil besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai beliau menjadi seorang wali kota Solo. Yang mencalonkan, yang mensukseskannya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Nah ini kemudian nggak tahu spekulasinya, yang jelas beliau udah datengin rapat-rapat Rapimnas Partai Golkar gitu kan, artinya memberikan lampu hijau, memberikan sen kan, bahwasanya memberikan harapan gitu kan. Dan sebetulnya kan memang ini kan kalau orang itu seperti anak orang gitu kan, ketika mau memperistrinya atau tunangan paling enggak kan sepertinya harus melamar ke orang tuanya, ini enggak kan gitu kan, ini enggak langsung gitu kan, declare secara sepihak gitu kan. Kita nggak ngerti nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas juga penolakan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ataupun para pengamat politik, bahkan para influencer juga merespon hal tersebut secara negatif. Tapi namanya juga udah nekat ya, sudah gitu kan, memang kemudian dideklar, bahkan diperkirakan tanggal 25 atau tanggal berapa kemarin di stasiun TV gitu kan, Prabowo Subianto menyatakan akan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres tersebut gitu kan. Nah ini tentunya pastinya nggak baik-baik aja gitu kan, walaupun di permukaan kayaknya adem ayem Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi saya yakin ini nggak akan membuat mereka nggak happy ya, pastinya akan mengganggu, akan memecah konsentrasi. Ya sebetulnya juga menguntungkan pasangan secara kondisi perpolitikan, menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar ini kan, karena memang kemudian kan terpecah konsentrasinya, suka nggak suka. Pastinya saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga nggak baik-baik aja, nggak happy lah pastinya. Yakin sekali, karena ini memang seorang kader yang mereka kemudian banyak memberikan privilege, kemudahan gitu kan, sampai banyak mereka
mereka perjuangkan sampai kemudian karir politiknya mencapai secara instan ya. Jadi secara instan kan, kemudian kan kemarin juga langsung kemudian dapat KTA di pemilihan pilkada di wali kota Solo itu langsung dapat privilege kemudahan ya, kan dapat kartu anggota, kemudian langsung dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diperjuangkan kemudian sampai kemudian sukses jadi wali kota Solo. Nah, sekarang kita nggak tahu, kemudian yang jelas beliau ini sudah memberikan sen lampu hijau, karena kemarin juga sudah menghadiri daripada Rapimnas Partai Golkar, kemudian ketika diwawancarai, kemudian gimana responnya tentang pencalonan beliau sebagai cawapres, itu fatalnya juga beliau mengatakan akan mengkoordinasikannya dengan Bapak Prabowo Subianto. Ini memang semakin menghangat, dan saya yakin soalnya sudah mulai memanas gitu kan, walaupun kemudian banyak yang kemudian menahan diri, menutup-nutupi, kita akan lihat ya, karena memang sebetulnya para elit politik ini kadang-kadang lupa ya teman-teman. Ya walaupun itu sah-sah saja gitu kan, nggak ada aturannya, itu hak kemerdekaan seorang warga negara untuk berpolitik, tapi yang jelas kan memang kemudian masyarakat gitu kan nggak kayak dulu nih ya sekarang nih. Gerak-gerik pergerakan daripada tokoh-tokoh elit politik itu dipantau, dilihat oleh semua mata masyarakat, yang dunia itu sampainya sekarang kan kecil lewat HP ya. Dan HP Android itu sekarang nyaris hampir bisa terakses, bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Kuota juga bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka melihat ya, nonton ini kan, sepak terjangnya ini nonton, walaupun itu sah-sah saja. Kalau menurut saya pribadi juga, saya nggak ngerti nih adab politik ataupun etika politiknya banyak yang kemudian diterjang gitu kan kalau menurut saya. Dan sepertinya kalau seorang negarawan gitu kayaknya nggak pas ya gitu kan, kemudian sepertinya menghalalkan segala cara gitu kan, walaupun memang nggak ada larangan gitu kan, nggak ada aturannya gitu kan, sah-sah saja gitu kan. Yang jelas juga kita lihat ke depannya seperti apa, apakah betul-betul nanti memang kemudian terrealisasi pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Yang jelas sepertinya nggak mungkin kalau kemudian Gibran Raka Buming Raka ini kemudian masih bernaung di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian secara sepihak dicalonkan sebagai cawapres dari pasangan lain di luar daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas kemungkinannya ada dua: pertama mengundurkan diri, kedua kemudian diberikan sanksi. Nah kita nggak tahu nih ya, masih kita tunggu. Tapi yang jelas memang respon masyarakat, seluruh lapisan masyarakat tuh banyak respon negatif gitu kan. Sebetulnya juga kalau saya lihat memang terlalu dipaksakan, karena memang respon masyarakat itu bisa dilihat langsung dari media sosial ya, udah ketara sekali gitu kan responnya, karena ini memang kan berangkai ya fase-fasenya. Pertama dari keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan, dimana banyak spekulasi, asumsi, dugaan bahwasanya ada salah satu pasal yang dikemukakan, yaitu untuk menjadi capres atau cawapres itu butuh usia 40 tahun atau ke atas, 40 tahun ataupun di atas 40 tahun, dan atau kemudian pernah memiliki pengalaman sebagai pejabat di kepala daerah. Yang kemudian banyak tokoh, banyak kalangan elit politik pun yang meresponnya sebagai langkah untuk memberikan celah pada Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres, yang sebetulnya juga susah dibuktikan ya gitu kan, nggak ada buktinya gitu kan, susah, itu sekedar dugaan, asumsi gitu kan. Kalau menurut saya juga kemarin juga apakah betul-betul seperti itu, karena itu mungkin sekedar dugaan, asumsi, prediksi gitu kan, analisa gitu kan. Tapi kalau kemudian kita koneksikan dengan kondisi yang terjadi sekarang, tampaknya juga akhirnya juga orang-orang mulai percaya gitu kan bahwa hal tersebut kemungkinan besar ada gitu kan. Ya tapi apa daya, karena memang sudah terjadi dan memang yang aturannya seperti apa sah-sah saja, karena memang juga nggak ada pembuktiannya kan, nggak ada yang kemudian dilarang juga nggak ada gitu kan. Tapi yang jelas mereka lupa gitu kan bahwasanya masyarakat, warga negara ini sekarang juga selalu memantau gitu kan di media sosial. Semudah kita menjentikan jari seperti saya di kamar gitu kan, buka HP gitu kan, melihat
media sosial, tinggal buka YouTube, ya sudah keluar semua gitu kan. Dan hal-hal yang seperti ini sebetulnya juga kalau kemudian dipaksakan, kalau menurut hemat saya bisa merugikan otomatis yang di perolehan suara partainya gitu kan. Yang kita ya pastinya lah gitu kan, orang-orang juga udah tampak kan di media sosial, banyak tokoh influencer bahkan yang sudah memang menyatakan kekecewaan mereka yang dulu all out mendukung Presiden Joko Widodo. Walaupun sekali lagi saya bilang tuduhan-tuduhan tentang politik dinasti, kemudian memberikan kemudahan gitu kan, celah gitu kan, itu sampai sekarang juga nggak bisa dibuktikan gitu kan. Nggak ada buktinya, dan sekedar teori konspirasi, prediksi, asumsi gitu kan, sekedar obrolan orang-orang di luaran gitu kan, masyarakat sipil kayak saya gitu kan, walaupun nggak ada buktinya, tapi kalau kita lihat bisa dicium, bisa dilihat kan aromanya gitu kan. Yang ujung-ujungnya nanti adalah tetap namanya pejabat negara, partai politik itu mendapatkan suara atau mandatnya dari masyarakat dan warga negara. Tentunya mereka sebetulnya harus berpikir logis, juga berpikir dengan tenang gitu kan. Kalau kemudian langkah-langkahnya salah, justru akan memberikan efek yang merugikan untuk mereka di pilpres ataupun di pemilu nanti. Nah itu teman-teman, kalau kemudian teman-teman juga ada yang memiliki analisa lain dengan saya, bisa taruh di komen untuk bahan obrolan. Jadi sekedar kita nih obrol-obrolan sambil kita memang menunggu memang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan ya. Yang jelas kita sebagai supporter, penonton, semoga kita selalu mendoakan agar proses politik, proses demokrasi yaitu pilpres dan pemilu tahun 2024 nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan adem, berjalan dengan damai, sehingga memang kita bisa memperoleh seorang presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul kompeten, mumpuni, bisa memberikan jalan keluar ataupun solusi-solusi terbaik bagi masalah-masalah yang memang akan menghadang bangsa dan negara Indonesia di tahun 2024 ke depan. Karena memang saat ini dunia lagi nggak baik-baik aja, dimana memang resesi ekonomi global mulai mengintip, mulai muncul. Terakhir Ghana, di Afrika juga dinyatakan gagal bayar hutang negaranya gitu kan, collapse juga gitu kan. Sementara juga di Mid East itu juga ada ada konflik antara Israel dan Palestina. Di Eropa Timur ada konflik antara Rusia dan Ukraina gitu kan. Yang jelas ini kondisi seperti ini juga sepertinya memang membutuhkan negara kita kedepannya, membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa memberikan sumbangsih gitu kan, jalan keluar gitu kan, agar bangsa dan negara kita jangan sampai juga kemudian diterpa badai krisis ekonomi gitu kan, yang tampaknya juga saat ini mulai bergerak yang merembet ke beberapa negara di beberapa belahan dunia. Oke, itu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya Guru Wijanarko dari Yogyakarta.